Saudara, selanjutnya kita akan membahas tentang teori kontingensi yang lain, yaitu teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard yang disebut dengan teori kepemimpinan situasional, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Situational Leadership Theory yang disingkat dengan SLT. Teori ini berpandangan bahwa kepemimpinan yang berhasil itu akan dicapai dengan cara memilih gaya kepemimpinan yang tepat. Yang ketepatan itu bersifat kontingen, bergantung pada level kesiapan dari para follower itu. Nah, level kesiapan itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah akseptansi. Akseptansi atau acceptance itu menyebutkan bahwa keefektifan kepemimpinan itu bergantung pada apakah para pengikut itu menerima atau menolak pemimpin. Pemimpinan akan efektif apabila sang pemimpin itu berterima di hadapan para follower, tapi akan sebaliknya kalau pemimpin itu ditolak oleh pengikut. Yang kedua adalah kesiapan atau readiness. Kesiapan itu adalah sejauh mana para pengikut itu memiliki kemampuan dan kemauan, ability and willingness untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Jadi dua faktor itu, kemauan dan kemampuan, itu akan menentukan kesiapan seorang anggota atau anggota-anggota di bawah pemimpinan seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kemudian dalam teori kontingensi SLT ini dianjurkan bahwa pemimpin itu akan melepas kontrol dan koneksinya dengan follower jika para anggota itu sudah semakin kompeten. Mudahnya begini, kalau para anggota yang dipimpin, para pengikut yang dipimpin itu semakin tinggi tingkat kompetensinya, maka tidak diperlukan lagi kontrol dan hubungan yang secara khusus begitu. Ini menurut teori yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard ini. Selanjutnya, SLT atau Situational Leadership Theory itu membedakan gaya kepemimpinan itu menjadi 4. Yang pertama disebut dengan telling, memerintah, mengatakan, menyuruh, yaitu kepemimpinan yang memiliki tingkat tugas atau kerincian tugas, deskripsi tugas, struktur tugas yang sangat rigid dan jelas. Kemudian hubungannya itu rendah, tingkat hubungan antara pemimpin dengan follower itu rendah. Jadi pemimpinnya lebih banyak memerintah, dia tidak memperhatikan apakah hubungan antara pemimpin dengan follower itu dekat atau tidak. Kemudian gaya kepemimpinan yang kedua disebut dengan selling, yaitu gaya menjual. Gaya menjual ini adalah gaya kepemimpinan yang tugasnya, struktur tugasnya sangat tinggi. Ya. Begitu juga hubungan antara leader and follower dengan pemimpin dengan pengikut itu juga tinggi. Kemudian gaya yang ketiga adalah gaya participating, gaya berpartisipasi. Dalam gaya ini struktur tugasnya itu rendah, tetapi yang diutamakan adalah hubungan antara pemimpin dengan follower, pemimpin dengan pengikutnya.
Dalam hal ini, pemimpin itu bertugas untuk terus berkomunikasi dan memfasilitasi para anggotanya, para pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah gaya delegating, gaya mendelegasikan, menyerahkan tugas itu kepada follower. Dalam gaya ini, maka struktur tugasnya itu rendah atau low task, kemudian hubungannya pun juga rendah. Artinya anggota itu diberi kebebasan oleh sang pemimpin. Penggunaan keempat ini, telling, selling, participating, and delegating, itu tidak serta-merta ada yang paling efektif untuk semua situasi, melainkan bergantung dari bagaimana anggota yang dipimpin. Teori SLT itu membedakan pengikut itu menjadi 4 berdasarkan 2 faktor tadi, yaitu kemauannya dan kemampuannya. Ya. Karakteristik yang pertama itu disebut dengan R1, yaitu follower yang tingkat kemampuannya rendah, unable, dan tingkat kemauannya rendah. Gampangnya tidak mau dan tidak mampu. Apa yang tepat untuk pengikut yang demikian ini? SLT menyarankan yaitu gaya telling. Diperintah saja. Ya. Yang kedua adalah R2, yakni pengikut yang tingkat kemampuannya rendah, tapi kemauannya tinggi, unable but willing. Ya, kurang mampu tetapi sangat mau. Nah, ini apa yang disarankan oleh SLT, yaitu gaya kepemimpinan selling, ya, gaya menjual. Kemudian yang ketiga disebut dengan R3, yaitu pengikut yang memiliki kemampuan yang tinggi, able, ya, tetapi kemauannya rendah, unwilling. Kalau kita menemui karakteristik follower semacam ini, apa gaya kepemimpinan yang tepat? Gaya kepemimpinan yang tepat adalah gaya participating. Nah, yang keempat, karakteristik dari follower menurut teori SLT adalah follower yang memiliki kemampuan yang tinggi sekaligus kemauan yang tinggi. Jadi mau dan mampu. Pengikut yang mau dan mampu itu, gaya kepemimpinan yang tepat adalah gaya delegating. Serahi saja tugasnya kepada mereka, delegasikan tugas itu kepada mereka. Tidak perlu terlalu banyak diatur, dan barangkali hubungan antara pemimpin dengan follower ini juga tidak perlu terlalu tinggi, karena pengikut demikian ini dapat dipastikan dapat mencapai tugas-tugas organisasi dengan cara yang sangat baik. Saudara, teori berikutnya adalah teori yang disebut dengan path goal model. Teori ini menyatakan bahwa adalah tugas pemimpin untuk membantu pengikut-pengikutnya mencapai tujuan mereka dan untuk memberikan arahan atau memberikan arahan atau dukungan untuk memastikan bahwa tujuan mereka, maksudnya tujuan para follower itu kompatibel, cocok dengan tujuan organisasi. Seperti di awal sudah saya katakan bahwa di dalam organisasi itu masing-masing orang itu punya tujuan.
dan organisasi juga punya tujuan. Nah, tugas pemimpin menurut pandangan Path-Goal model ini adalah bagaimana pemimpin membantu para anggota tadi untuk memastikan bahwa tujuan para anggota itu sesuai dengan tujuan organisasi. Karena ini sifatnya situasional atau kontingensi, maka teori ini juga seperti teori-teori yang lain. Dia menyarankan berbagai gaya kepemimpinan yang itu akan tepat sesuai dengan perbedaan masing-masing pemimpin. 4 gaya kepemimpinan itu, yang pertama adalah directive leader atau pemimpin direktif, yang kedua adalah supportive leader atau pemimpin yang suportif, bukan sportif ya, suportif yang memberi dukungan. Kemudian gaya yang ketiga adalah participative leadership, dan yang keempat adalah achievement oriented leader. Nah, 4 gaya kepemimpinan ini sangat bergantung pada karakteristik dari masing-masing anggota yang dipimpin. Saudara, di dalam Path-Goal model of leadership ini digambarkan sebuah diagram alur dari perilaku pemimpin dan hubungannya dengan luaran berupa kinerja dan kepuasan orang yang dipimpin. Nah, di dalam mempengaruhi perilaku dari anggota, perilaku pemimpin itu ada faktor-faktor yang berkontribusi di sana. Jadi tidak serta-merta bahwa perilaku pemimpin itu secara otomatis berpengaruh langsung terhadap kinerja dan kepuasan pengikut. Ini akan dicapai ada 2 hal menurut Pak Goldori yang juga menentukan keefektifannya. Jadi perilaku pemimpin direktif, suportif, partisipatif, dan achievement oriented itu akan berpengaruh terhadap kinerja dan kepuasan anggota yang dipimpin tergantung pada 2 situasi. Situasi pertama adalah faktor yang disebut dengan environmental contingency. Faktor-faktor lingkungan ini yang berada di luar kekuasaan bawahan untuk mengaturnya. Apa itu? Yang pertama adalah struktur tugas. Kemudian yang kedua, sistem kewenangan formal yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga adalah kelompok-kelompok kerja. Ini semua ditentukan oleh lingkungan dari subordinates, lingkungan pengikut, lingkungan orang yang dipimpin. Selain faktor lingkungan, juga ada faktor bawahan itu sendiri, faktor pengikut itu sendiri. Nah, di sini ada faktor-faktor kontingensi yang menentukan bagaimana perilaku pemimpin itu akan berdampak besar atau kecil terhadap kinerja dan kepuasan orang yang dipimpin. Nah, faktor-faktor bawahan ini, faktor kontingensi yang menjadi bagian dari karakteristik bawahan itu, yang pertama ada yang disebut dengan locus of control. Ya, pikiran, komitmen dari anak buah itu kemana?
Kemudian yang kedua, pengalamannya. Tentu semua pendekatan ini akan efektif tergantung pengalaman dari para anggota yang dipimpin. Dan yang ketiga adalah kemampuan yang dia miliki, kemampuan yang dia kuasai untuk mengikuti instruksi atau mengikuti kepemimpinan atau untuk mencapai tujuan organisasi. Tentu kinerja akhir dari anggota itu dipengaruhi oleh kemampuan yang mereka miliki. Itulah saudara-saudara penjelasan tentang 4 goal teori. Saudara-saudara mahasiswa, setelah kita membahas tentang teori-teori yang berkembang lebih awal, mulai dari teori sifat, kemudian teori perilaku, lalu teori situasional atau teori kontingensi, yang ini perkembangannya lebih awal. Pada masa-masa akhir ini sekitar tahun 60-an, tahun 70 berkembang teori-teori yang lebih kekinian, yang di dalam bukunya Robbins dan Colter ini dikenal dengan pandangan-pandangan kontemporer tentang kepemimpinan. Pandangan pertama yang disampaikan oleh Robbins dan Colter itu apa yang disebut dengan teori pertukaran anggota pemimpin atau leader member exchange teori yang biasa dikenal dengan LMX teori, yaitu teori kepemimpinan yang mengatakan bahwa pemimpin itu menciptakan kelompok dalam dan kelompok luar, dan bahwa mereka-mereka yang masuk di dalam kelompok dalam itu akan memiliki nilai atau tingkat kinerja yang lebih tinggi, kemudian tingkat turnover-nya berkurang, dan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi. Turnover itu adalah di organisasi-organisasi besar, di perusahaan-perusahaan besar. Turnover itu tingkat keluar masuknya karyawan. Nah, di dalam teori LMX ini dinyatakan bahwa orang yang masuk sebagai kelompok dalam itu tingkat keluar masuknya di dalam organisasi itu sangat rendah. Gampangnya mereka ini orang-orang yang menjadi betah untuk bertahan di dalam organisasi itu. Kemudian para pemimpin itu secara implisit itu tidak dinyatakan, tetapi implisit secara tersirat, itu bukan tersurat, itu mengkategoriskan pemimpin itu sebagai orang dalam atau sebagai orang luar. Saudara-saudara, teori kepemimpinan lain yang berkembang pada akhir-akhir ini dikenal dengan teori kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional itu berpandangan bahwa pemimpin adalah orang-orang yang membimbing dan memotivasi follower mereka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui klarifikasi peran dan tugas yang diperlukan. Sementara kepemimpinan transformasional itu menganggap bahwa pemimpin adalah orang-orang yang menginspirasi pengikut untuk bertindak lebih
dari sekedar apa yang mereka inginkan atau minat mereka. Demi kebaikan organisasi, tentu caranya mengklarifikasi dan juga peran dan tugas yang dibutuhkan. Jadi saya tegaskan bedanya antara kepemimpinan transaksional dengan kepemimpinan transformasional adalah pada kata guide and motivate. Di sini menginspirasi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Tetapi kepemimpinan transformasional itu mampu menginspirasi follower untuk transcend, bertindak lebih demi kebaikan organisasi. Dalam bahasa sederhana, barangkali kepemimpinan transaksional itu mampu memotivasi dan mengarahkan pengikut untuk bekerja sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Sementara pemimpin transformasional itu mampu membuat anak buah itu bertindak lebih dari sekedar tugas dan peran yang diberikan demi kebaikan organisasi. Ini perbedaan mendasar antara kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Saudara-saudara, teori kontemporer di bidang kepemimpinan lain yang berkembang saat ini adalah model kepemimpinan yang disebut dengan charismatic leadership atau kepemimpinan karismatik. Yakni pemimpin yang memiliki antusiasme dan kepercayaan diri dan memiliki kepribadian dan tindakan-tindakan mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Ini karakteristik dari pemimpin karismatik itu terletak pada pribadi sang pemimpin itu. Ya, antusiasmenya dan percaya dirinya, kemudian kepribadiannya dan tindakan-tindakannya di dalam mempengaruhi orang lain. Nah, pemimpin karismatik itu memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, memiliki visi. Kedua, mampu mengartikulasikan visi, mampu menyatakan visi, mampu mengungkapkan visi. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan atau kemauan yang kuat untuk mengambil resiko yang harus dihadapi untuk menggapai visi yang sudah dia miliki tadi. Yang keempat, pemimpin karismatik adalah pemimpin yang peka terhadap kebutuhan lingkungan dan kebutuhan bawahannya. Yang terakhir, pemimpin karismatik itu mampu menunjukkan perilaku yang di luar hal-hal yang bersifat rutin, yang biasa-biasa. Boleh kita katakan bahwa pemimpin karismatik itu adalah pemimpin yang menunjukkan perilaku yang luar biasa, tidak seperti biasa-biasa. Saudara, pandangan berikutnya yang masuk dalam pandangan kekinian tentang kepemimpinan, apa yang disebut dengan visionary leadership, yaitu kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner itu adalah pemimpin yang mampu menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik tentang masa depan yang mampu meningkatkan
menjelaskan situasi yang berbeda dengan saat ini. Ini pemimpin visioner. Jadi kalau kita ditanya apa sih pemimpin visioner itu? Pemimpin visioner itu adalah pemimpin yang mampu menciptakan dan mengartikulasikan visi yang atraktif, kredibel, realistis, menyongsong masa depan untuk memperbaiki situasi dari organisasi. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin visioner itu adalah mampu menjelaskan visi yang dia miliki kepada orang lain. Bukan visi yang hanya dipikirkan sendiri, dipahami sendiri. Tapi dia mampu membuat orang lain itu memahami visinya dan mampu mengajak orang lain untuk sejalan dengan visinya. Kemudian yang kedua, pemimpin visioner itu adalah pemimpin yang mampu mengekspresikan visinya bukan sekedar dalam kata-kata, tetapi juga dalam perilakunya. Ketiga, pemimpin visioner itu adalah extend or apply the vision to different leadership context. Jadi dia mampu memperluas dan menerapkan visinya itu ke dalam konteks kepemimpinan yang berbeda-beda. Kalau ini visinya, kemudian dia menghadapi konteks organisasi yang berbeda, menghadapi situasi kepemimpinan yang berbeda, dia mampu menerapkannya dan menyesuaikan itu dengan situasi. Ini disebut dengan pemimpin visioner yang teorinya disebut dengan visionary leadership. Saudara-saudara, pandangan lain tentang kepemimpinan masa kini adalah apa yang kita sebut dengan team leadership atau kepemimpinan tim. Yakni pemimpin yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kesabaran untuk berbagi informasi. Yang kedua, mampu mempercayai orang lain dan menyerahkan kewenangan atau otoritasnya. Gampangnya dia percaya pada orang lain dan bukti dari kepercayaan itu dia menyerahkan otoritasnya itu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, memahami betul kapan saatnya dia harus campur tangan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dia tidak selalu mengintervensi anak buahnya, tetapi dia memilih saat-saat yang tepat untuk melakukan intervensi. Kemudian, tugas dari pemimpin tim itu yang pertama adalah mengelola lingkungan eksternal dari tim. Jadi lingkungan eksternalnya itu dikelola supaya dia tidak menghambat, tapi justru bisa mendukung kinerja dari tim itu. Kemudian yang kedua, tugas dari pemimpin tim itu adalah memfasilitasi proses tim atau proses kelompok yang meliputi sebagai tindakan yang berupa coaching, melatih begitu ya, coach, kemudian facilitate, memfasilitasi, lalu handling disiplin problems, mengatasi persoalan-persoalan disiplin, kemudian menilai kinerja individu dan tim. Kemudian yang berikutnya adalah training and communication. Dia selalu mengkomunikasikan dan melatih orang-orang yang dipimpin.
Oleh karena itu, saudara-saudara, pada slide berikutnya ini dijelaskan apa itu peran dan tugas dari pemimpin tim. Yaitu perannya yang pertama, dia sebagai coach. Coach itu adalah bukan sekedar pelatih, tapi pelatih yang mampu menumbuh kembangkan orang-orang yang dipimpinnya itu secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kemudian liaison with external constituencies. Pemimpin tim itu adalah pemimpin yang mampu menjadi penghubung antara tim dengan pihak eksternal. Lalu pemimpin tim itu adalah seorang manajer konflik. Seorang manajer yang mampu mengatasi persengketaan, konflik di antara orang-orang yang dia pimpin, di antara semua anggota tim. Kita tahu bahwa di dalam organisasi itu terjadi berbagai macam kebutuhan, terjadi berbagai macam tujuan, bahkan setiap anggota itu ada kalanya memiliki pandangan yang berbeda tentang berbagai hal. Nah, ini menjadi pemicu konflik di antara mereka. Pemimpin tim adalah mampu mengelola konflik ini untuk menghasilkan kemajuan organisasi yang secara maksimal. Jadi bukan menghilangkan konflik, tapi mengelola konflik. Saya ulangi, pemimpin itu akan mengelola konflik untuk meningkatkan kinerja organisasi. Karena konflik itu dimanapun ada, dan itu merupakan, kalau dikelola dengan baik, merupakan potensi yang sangat bagus bagi organisasi. Dan yang terakhir, pemimpin tim itu adalah troubleshooter, orang yang mampu mengatasi berbagai masalah di dalam organisasi. Saudara-saudara, berikutnya penjelasan yang ingin saya sampaikan ada berkaitan dengan isu-isu terkini tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah isu tentang power, isu tentang kekuasaan. Ya. Nah, kekuasaan itu ada di dalam organisasi. Karena itu kekuasaan itu harus dikelola. Untuk bisa mengelola, tentu kita harus paham betul dari mana sebenarnya sumber dari kekuasaan itu. Kekuasaan itu bisa berasal dari sumber yang bersifat resmi, atau yang disebut dengan powernya itu dinamakan dengan legitimate power, yaitu kekuasaan yang sah. Jadi apa itu legitimate power? Yaitu power yang dimiliki oleh pemimpin sebagai hasil dari posisi atau jabatan yang mereka miliki. Jadi kalau pemimpin menduduki posisi tertentu, jabatan tertentu, maka menempel di sana namanya kekuasaan. Nah, ini disebut dengan legitimate power. Kemudian power itu juga ada yang disebut dengan coercive power, kekuasaan untuk memaksa, yaitu power yang dimiliki oleh pemimpin untuk menghukum atau mengendalikan orang lain. Kemudian ada yang disebut dengan reward power. Reward power itu merupakan sumber kekuasaan karena orang yang memiliki reward power itu memiliki kekuasaan untuk memberikan benefit yang positif, memberi manfaat yang positif, dan memberi ganjaran kepada orang yang dipimpinnya. Jadi dia memiliki kekuasaan karena mampu memiliki kekuasaan untuk memberi manfaat dan memberi ganjaran kepada orang lain. Kemudian ada expert power, yaitu power yang dimiliki oleh orang sebagai akibat dari keahliannya
keterampilannya dan pengetahuannya. Orang yang berilmu tinggi itu mampu mempengaruhi orang lain karena ilmunya. Nah, itu disebut dengan expert power. Kemudian yang terakhir adalah reference power. Ya, kekuasaan bersifat referensial, yaitu power yang dimiliki oleh pemimpin yang muncul karena sumber daya yang dimiliki atau sifat-sifat pribadinya. Nah, ini dia memiliki kekuasaan karena paling enggak dua hal itu. Ya, dia memiliki sumber daya dan memiliki sifat pribadi yang menempel pada diri. Nah, dari situ memunculkan power yang disebut dengan reference power. Isu lain yang berkembang saat ini yang berkaitan dengan kepemimpinan adalah tentang trust. Dalam konteks ini, saya akan menyajikan dua hal yang berkaitan dengan trust. Yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas itu adalah ukuran kejujuran, kompetensi, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain dari seorang pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin semakin tinggi kredibilitasnya jika dia orang yang memiliki kejujuran yang semakin tinggi, kompetensi yang makin hebat, dan kemampuan untuk menginspirasi pengikut-pengikut. Hal lain dengan kredibilitas adalah apa yang disebut dengan trust. Kepercayaan. Apa kepercayaan itu? Kepercayaan itu adalah keyakinan para pengikut. Saya ulangi, keyakinan para pengikut terkait dengan integritas, karakter, dan kemampuan seorang pemimpin. Jadi trust itu bukan apa yang dikatakan oleh pemimpin, apa yang diyakini oleh pemimpin, bukan. Trust itu adalah apa yang diyakini oleh orang yang kita pimpin. Terkait dengan apa? Terkait dengan integritas sang pemimpin, karakter sang pemimpin, dan kemampuan sang pemimpin. Karena itu, trust itu memiliki dimensi-dimensi yang terdiri atas integritas, kompetensi, konsistensi, loyalty, dan keterbukaan. Kemudian trust itu sangat terkait dengan peningkatan kinerja, perilaku masyarakat, organisasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Maksud dari penjelasan ini bahwa trust itu menjadi landasan bagi seorang pemimpin untuk mampu meningkatkan kinerja dari orang-orang yang dipimpin dan organisasinya, kemudian perilaku dari masyarakat organisasi itu sendiri, kepuasan kerja dari orang-orang yang dipimpin, dan komitmen mereka terhadap organisasi. Singkatnya, saudara-saudara, untuk membangun trust, untuk membangun kepercayaan kita sebagai pemimpin kepada orang-orang yang kita pimpin atau pengikut-pengikut kita, disarankan pertama, practice openness. Praktekkan keterbukaan. 2,
be fair. Berbuat adil. Kemudian speak your feelings. Ungkapkan perasaan Anda. Berikutnya, tell the truth. Nyatakan kebenaran. Ungkapkan kebenaran. Berikutnya, show konsistensi. Tunjukkan konsistensi, keajekan, keistiqomahan. Kemudian fulfill your promises. Penuhi janjinya. Memenuhi janji Anda. Berikutnya, maintain confidence. Pelihara rasa percaya diri. Dan yang terakhir, demonstrasikan kompetensi. Tunjukkan kepada anak buah Anda kompetensi yang Anda miliki. Saudara-saudara, isu lain yang berkaitan dengan kepemimpinan saat ini adalah isu tentang empowerment. Kata lain dari empowerment itu adalah pemberdayaan. Berasal dari kata power, daya. Empowerment itu pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan itu adalah peningkatan kebijaksanaan pembuatan keputusan pada para pekerja agar mereka mampu membuat keputusan-keputusan operasional yang bersifat pokok. Key operating decisions terkait dengan apa? Terkait dengan pengembangan anggaran, penjadwalan beban kerja, pengendalian semua perlengkapan, dan memecahkan masalah-masalah yang berkualitas. Intinya, pemberdayaan itu adalah membuat orang-orang yang dipimpin, para followers itu menjadi orang-orang yang berdaya, yaitu orang-orang yang mampu membuat keputusan-keputusan operasional yang bersifat kunci. Ini namanya pemberdayaan atau empowering. Mengapa kita perlu memberdayakan karyawan? Dengan memberdayakan, membuat para karyawan kita ini orang yang berdaya, maka akan terjadi proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang bersifat lebih cepat. Kalau semua pimpinan keputusan itu nanti terkonsentrasi di puncak organisasi, maka proses pengambilan keputusan itu menjadi lambat. Dan persoalan-persoalan yang tidak segera dipecahkan itu justru akan menimbulkan persoalan-persoalan lain. Kemudian pemberdayaan itu juga akan mampu mengatasi persoalan yang terkait dengan rentang kendali yang terlalu jauh. Ya. Ini seperti penjelasan saya di awal tadi. Dengan memiliki karyawan yang berdaya, itu berarti mereka itu memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah tanpa harus menunggu proses birokrasi yang begitu panjang. Intinya bahwa pemberdayaan karyawan itu diperlukan agar masalah-masalah yang terjadi di dalam organisasi di level paling bawah itu bisa secara cepat direspon dan diambil keputusan tentang pemecahannya. Saudara-saudara, isu lain yang berkaitan dengan kepemimpinan adalah
persoalan cross-cultural leadership. Isu ini berawal dari sebuah pertanyaan, apakah teori kepemimpinan yang sudah kita bahas berbagai macam itu berlaku universal? Jika iya, apa sebenarnya elemen-elemen kepemimpinan yang harus dipenuhi agar kepemimpinan itu bersifat universal? Di dalam bukunya Robbins dan Schroeder ini disebutkan sejumlah elemen dari yang bersifat universal dari kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah vision, yang kedua adalah foresight, yang ketiga adalah providing encouragement, pemberian dorongan, yang keempat adalah kepercayaan, trustworthiness, yang kelima dinamisme pemimpin. Dimanapun pemimpin di seluruh dunia ini harus menjadi pemimpin yang dinamis. Kemudian kepositifan atau positiveness, dan yang terakhir adalah proactiveness, pemimpin yang bersifat proaktif, bukan pemimpin yang bersifat reaktif, pemimpin yang menyongsong persoalan, mencari masalah, bukan yang menunggu masalah timbul. Di samping cross-cultural leadership, ada karakteristik-karakteristik tertentu dari kepemimpinan yang berlaku di daerah-daerah atau di wilayah. Saudara, ini beberapa contoh karakteristik pemimpin yang mungkin berlaku khusus begitu ya di budaya-budaya tertentu. Ada di Korea di sini, ada Arab, kemudian Jepang, Skandinavia, kemudian Malaysia, Jerman. Anda bisa membacanya sendiri tentang isu cross-cultural leadership. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sekarang menjadi wacana yang cukup luas adalah isu tentang kepemimpinan dan perbedaan gender. Adakah karakteristik khusus, keistimewaan khusus kepemimpinan itu kalau dilihat dari perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan? Jumlah riset meskipun tidak menunjukkan mana yang lebih hebat antara laki-laki dan perempuan, riset yang ditulis oleh Robbins dan Schroeder di dalam bukunya itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu menggunakan gaya yang berbeda. Perempuan itu cenderung mengadopsi pada hal yang bersifat demokratis, partisipatif, ya. Kemudian perempuan itu cenderung untuk menggunakan kepemimpinan yang transformasional, sedangkan laki-laki itu cenderung menggunakan kepemimpinan yang transaksional. Tapi ini hanya sebuah riset. Karena itu untuk membuktikan apakah betul demikian masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Saudara-saudara, saya kira demikian penjelasan saya tentang kepemimpinan pada konteks ini. Saya harapkan penjelasan ini membantu saudara untuk memahami teks yang ditulis oleh Robbins dan Schroeder pada chapter 17 tentang manajer sebagai pemimpin, managers as leaders. Ya saudara, saya berharap penjelasan ini menambah wawasan saudara tentang apa itu kepemimpinan, bagaimana itu kepemimpinan, bagaimana perkembangan teori-teori kepemimpinan, dan jangan lupa sebagai calon pemimpin pendidikan, kalau di dalam konteks dunia pendidikan, di sekolah,
kira-kira kepemimpinan mana yang efektif? Jawaban itu tentu akan Anda temukan setelah Anda mempelajari dengan seksama buku yang ditulis oleh Robbins dan Fowler. Saudara, demikian penyajian saya. Jangan lupa dibaca ya teksnya supaya pemahaman Anda lebih bagus. Terima kasih. Mohon maaf, sukses untuk Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.